Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan kembali secara filosofis, secara pemikiran psikologis, mengapa seorang yang mengalami gangguan panik itu bisa menjadi kekhawatiran yang berlebihan terhadap kematian. Ya, salah satu dari 13 gejala serangan panik adalah ketakutan akan mati atau fear of dying. Nah, ini kalau kita melihat secara filosofis, fisiologis ya, berkaitan dengan pendekatan psikosomatik pada kasus-kasus seperti ini, memang sebenarnya ketakutan akan mati ini sudah ada sejak kita lahir. Ya, kalau misalnya kita perhatikan ya, seorang bayi yang ada di dalam kandungan ibu, dia itu kan nafasnya itu dari si ibu, ya, lewat plasenta, lewat ari-ari, ya, itu dia mendapatkan makanan, mendapatkan udara, ya, denyut jantungnya bisa tetap berdetak, ya. Kalau misalnya kita lihat kan denyut jantung bayi, bahkan kalau kita USG itu ya, itu kelihatan tuh duk cepat gitu ya. Padahal dia tidak bernapas. Di dalam perut ibu itu dia lewat hanya plasenta saja. Namun ketika dia lahir ya, dimana kemudian dia itu sudah tidak lagi terhubung ya dalam konteks dengan ibunya, dia harus berupaya sendiri. Ya, kalau misalnya si bayi ini tidak menangis dengan memompa air yang ada di dalam paru-parunya, maka dia itu bisa kenapa-napa. Ya, makanya dokter kebidanan, ya, dokter kandungan tuh paling khawatir kalau habis lahir itu nggak nangis, bahkan ditepok-tepok, ya, kemudian dibikin supaya dia nangis gitu, dicubit-cubit kadang-kadang gitu ya misalnya, supaya dia tuh nangis. Artinya memang stres awal pertama manusia yang lahir di dunia ini adalah stres yang harusnya membuat dia tuh bisa bernapas. Jadi kalau secara filosofis itu ada dua yang penting. Pertama, ketakutan akan mati sehingga membuat dia harus bernafas, ya, bernapas mengeluarkan air di paru-paru dan kemudian dia jadi bisa keluar napasnya dan nangis. Nah, itu dia adalah napas pertamanya dia, si bayi ini. Dan yang kedua adalah keinginan untuk tetap survive. Ya, tetap survive, untuk tetap bisa, ya, pikirannya itu dia mengalami suatu keinginan untuk hidup. Nah, ini juga yang terjadi pada teman-teman yang mungkin pernah mengalami serangan panik. Di satu pihak ketakutan yang luar biasa akan panik, tetapi di lain pihak teman-teman kepingin untuk bisa hidup. Nah, ini salah satu yang paling penting menjadi dasar filosofis mengapa sih orang itu saking takutnya akan kematian. Karena dia mengingat memori lamanya dia waktu dia masih bayi. Nah, ini yang paling penting ya buat teman-teman semua, karena bagaimanapun kondisi seperti ini adalah sesuatu hal yang memang biasa terjadi pada orang-orang yang mengalami kepanikan. Tapi ya sebenarnya semua dari kita itu memang juga khawatir sekali akan mati. Ya, rata-rata dari kita selalu kalau ditanya gitu ya, apakah siap mati sekarang? Nggak ada yang merasa siap. Semuanya merasa belum siap, merasa belum punya bekal yang cukup, merasa belum berbuat banyak, merasa belum melakukan apa-apa. Kemelekatan kita terhadap hidup kita ini juga membuat kita akhirnya kekhawatiran yang berlebihan akan mati. Maka daripada itu, kenapa di dalam beberapa video saya selalu menekankan untuk meningkatkan keikhlasan kita, kesabaran kita, dan kesadaran kita. Kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang tidak kekal, yang suatu saat akan luruh, akan mati. Ya. Jadi
mati adalah sesuatu hal yang wajar. Kita harus belajar untuk bisa ikhlas. Kondisi seperti ini akan bisa terjadi pada diri kita. Inilah yang mungkin perlu ditekankan di dalam pikiran dan perasaan kita sehari-hari. Kita harus terus sadar, terus sabar, terus ikhlas untuk belajar bagaimana caranya supaya kekhawatiran dasar kita, kekhawatiran pertama kita akan mati yang sudah kita dapatkan dari sejak kita lahir di dunia ini, itu bisa kita atasi. Kita bisa mengikhlaskan diri kita. Bahwa memang kalau sudah saatnya atau sudah waktunya ya kita ya nggak masalah. Tetapi saat kita berada dalam kondisi sadar sekarang ini, kita belajar untuk bisa merasakan kebahagiaan kita sendiri. Karena seringkali orang banyak bertanya, "Dok, kalau misalnya saya mau cari kebahagiaan itu pastinya kalau saya lepas dari penyakit ini." Tetapi teman-teman seringkali malah lupa, tidak bisa menikmati saat ini. Sibuk untuk mencari hal-hal di masa depan, tetapi tidak menyadari apa adanya saat ini. Jadi seringkali kita itu sibuk dalam kehidupan kita sekarang, tapi kita tidak pernah fokus kepada apa yang terjadi dari sekarang. Makanya saya selalu menekankan sadarlah, bangun. Karena dengan demikian kita bisa ngebantu diri kita untuk melewati situasi ini dengan baik. Karena bagaimanapun kesabaran, kesadaran, dan keikhlasan ini adalah modal keseharian kita. Kalau kita bisa terus melatih hal ini, maka kita lama-lama akan bisa mampu mengalami suatu kebahagiaan yang tidak perlu dicari kemana-mana. Karena kebahagiaan itu adanya di pikiran kita sendiri. Inilah yang membuat kalau secara konteks psikosomatik, ketika kita merasakan kedamaian, ketenangan, saat saya berbicara dengan Bapak Ibu ini, saya merasakan tenang, saya merasakan bisa membantu Bapak Ibu, maka ada perasaan tenang, damai di pikiran saya. Dan inilah yang akan saya bisa terus kembangkan. Bapak Ibu juga bisa kembangkan sendiri. Karena kalau kita melihat situasi ini sebenarnya adalah sesuatu yang apa adanya. Setiap hari ada. Kita belajar untuk terus sadar pada hari ini. Kebahagiaan kita dari kita menikmati nafas kita dan kita menyadari diri kita apa adanya. Ini yang penting untuk terus dilatih. Jadi tidak perlu mencari kebahagiaan kalau misalnya sudah ini, sudah itu, tapi kebahagiaan ada saat ini dan sekarang. Semoga Bapak Ibu semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.